Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk pada tafsir surat An-Nisa ayat 33. Qala Allahu azza wa jalla: وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. Dan bagi masing-masing orang telah kami tetapkan mawaliya, para ahli waris, dari apa yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tua dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang walladzina aqadat aymanukum, dan orang-orang yang kalian telah mengikat sumpah setia dengan mereka, fa'atuhum nasibahum, maka berikan kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu Maha menyaksikan. Qala al-mufassir rahimahullah: wa likulli wahidin minkum ja'alna warathatan. Dan bagi masing-masing, bagi setiap orang di antara kalian, kami telah tetapkan warathatan, para ahli warisnya. Sebagaimana hal demikian dinyatakan oleh Ibnu Abbas, mawaliya ditafsirkan dengan warathah. Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id ibn Jubair, Abu Saleh, Qatadah, Zaid ibn Aslam, As-Suddi wa Dhahak wa Muqatil Ibn Hayyan, dan selain mereka disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id ibn Jubair, Abu Saleh dan seterusnya. Beliau sebutkan beberapa imam tafsir. Mawaliya ditafsirkan warathah, ahli waris. Dan dalam sebagian riwayat dari Ibnu Abbas, mawaliya'i asabah, ahli taksib, orang-orang yang mendapatkan sisa dari warisan. Sebagaimana dipilih di sini oleh penulis At-Tafsir Al-Muyassar, bahwasanya mawaliya adalah para ahli waris. Walikulli wahidin minkum ja'alna warathatan. Dan bagi setiap orang di antara kalian kami telah tetapkan para
ahli waris seperti yang sudah kita lewati 2 ayat dari surat An-Nisa. Demikian juga insyaallah pada akhir ayat juga dari surat An-Nisa. Dan hadis Nabi SAW, alhiqu al-fara'idha bi ahliha, dan berikan al-fara'idha jatah tertentu pada orang-orang yang berhak menerimanya. 2 ayat pertama dan 1 ayat terakhir. Fama baqiya fahuwa li aula rajulin minkum. Maka sisa dari harta warisan itu yang telah diberikan kepada ahlul furud, orang-orang yang memiliki jatah tertentu, sisanya fali aula rajulin dzakarin, diberikan kepada lelaki yang paling dekat. Diberikan kepada ahli furud, orang-orang yang mendapatkan jatah tertentu, kemudian jika tersisa diberikan kepada ashabah. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Yarithuna mimma tarakal walidani wal aqrabun. Para ahli waris yang mewarisi dari apa saja yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan karib kerabatnya. Maka di sini ayat ini sebagai nas, dalil tegas bahwasanya yang mendapatkan warisan adalah warathah, ahli waris tersebut, dari yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan karib kerabatnya. Walladzina tahalaftum ma'ahum bil aymanil muakkadati 'ala an-nusrati wa i'ta'ihim syai'an minal mirathi fa'atuhum ma quddira lahum. Dan orang-orang yang kalian telah bersumpah setia dengan mereka, bil aimanil muakkadah, dengan sumpah yang dikuatkan, ala nusrati, untuk saling menolong, dan wa i'ta'ihim, dan untuk memberikan kepada mereka sebagian dari warisan. Fa'atuhum, maka berikan kepada mereka ma quddira lahum, apa yang telah ditetapkan untuk mereka. Orang-orang yang mereka yang kita atau kalian bersumpah setia memberikan pembelaan, pertolongan, ya, muawanah, musa'adah, saling membantu, dan memberikan kepada mereka sebagian dari warisan, maka berikan. Saling tolong menolong, saling membantu, ala ghairi maksiatillah, bukan dalam perkara bermaksiat kepada Allah. Wal mirathu bitahalufi kana fi awwalil Islam. Perlu diketahui bahwasanya hukum waris mewarisi
dengan sebab at-tahaluf, bersumpah setia, ya, saling bersumpah setia, kana dahulu fi awalil Islam, dahulu itu berlaku di awal Islam. Thumma rufi'a hukmuhu binuzuli ayatil mawarithi. Kemudian diangkat hukumnya. Diangkat hukumnya dengan sebab turunnya ayat-ayat tentang warisan. Nah, jadi memang demikian. Bahwasanya ayat ini walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum, dan orang-orang yang kalian telah bersumpah setia untuk saling menolong, ala nusrah, untuk saling al-muawanah, membantu, wal musa'adah, memberikan dukungan, bukan dalam perkara maksiat, termasuk juga ya dalam hal saling mewarisi, sebagaimana ditunjukkan hal demikian dalam sebagian riwayat hadis. Bahwasanya dahulu termasuk dari sebab warisan adalah at-tahaluf. Termasuk dari sebagian sebab warisan ada at-tahaluf, saling bersumpah setia. Nah, dan ini yang dipilih oleh sahib at-tafsir al-Muyassar. Pendapat yang lain, sehingga dari keterangan ini bahwa ayat ini yaitu pada bagian walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum, ayat ini bagian dari ini nusikhat, dihapus hukumnya, mansukhah, dihapus hukumnya dengan ayat-ayat warisan. Ya, sudah kita lewati dua ayat itu. Demikian juga setelahnya, yang terakhir juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 75 Allah mengatakan wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah, wa ulul arham, dan bahwasanya orang-orang yang memiliki hubungan nasab, sebagian mereka lebih berhak bi ba'din terhadap yang lain fi kitabillah, sebagaimana dalam kitab Allah. Demikian juga dalam surat Al-Ahzab ayat 6 Allah mengatakan wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillahi minal mu'minina wal muhajirin illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa. Dan orang-orang yang memiliki hubungan nasab, sebagian mereka lebih berhak terhadap yang lain dalam kitab Allah daripada kaum mukminin dan orang-orang yang berhijrah, kecuali jika kalian melakukan untuk wali-wali kalian, penolong-penolong kalian untuk berbuat ma'ruf. Nah, jadi dengan demikian seperti disebutkan dalam tafsir Muyassar ini, hukumnya dihapus. Tsumma rufi'a hukmuhu,
kemudian hukumnya secara hukum dihapus, namun secara tilawah masih dibaca. Tsumma rufi'a hukmuhu, hukum tentang warisan dengan sebab tahaluf ini dihapus. Pendapat yang lain dinukilkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Beliau mengatakan fa'atuhum nasibahum, berikan kepada mereka bagiannya. Minan nusrati wan nasihati wal ma'unati, berikan bagian mereka berupa pertolongan, nasihat dan bantuan. La annal murada fa'atuhum nasibahum minal mirath, bukan maksudnya warisan. Sehingga Ibnu Jarir mengatakan ayat ini tidak dihapus, namun maksudnya seperti itu. Sehingga ayatnya dikatakan muhkamah, masih berlaku, namun maknanya bukan terkait dengan warisan. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa hadzal ladzi qalahu fihi nadhar, apa yang beliau katakan itu butuh ditinjau. Yang rajih seperti yang sudah disebutkan, ya, nukilan lebih dari satu ulama salaf, Ibnu Abbas dan seterusnya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Qala al-mufassir rahimahullah, innallaha kana muttali'an ala kulli syai'in min a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala muttali'an, maha mengetahui, mengawasi, mencatat, menyaksikan terhadap segala sesuatu dari amalan kalian. Allah mengetahui semua amalan kalian, ucapan, perbuatan, niatan. Wa sayujazikum ala dzalik, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas kalian sesuai dengan amalan-amalan kalian. Ya, semacam ini dan yang lainnya semakna dengan ini berikan dorongan bagi kita semuanya untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa memperhatikan niatan-niatan kita, meluruskan niatan kita agar kita senantiasa ikhlas lillahi azza wa jalla. Demikian pula memperbaiki ucapan-ucapan kita, tidak berucap kecuali ucapan yang baik. Demikian juga memperbaiki perbuatan-perbuatan kita. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat jasad-jasad kalian, rupa-rupa kalian. Allah semata-mata tidak melihat penampilan fisik kita, penampilan lahir kita. Namun Allah Subhanahu wa taala melihat kalbu kita, niatan kita, amalan kalbu. Dan Allah melihat amalan jawarih, anggota tubuh kita. Oleh karena itu, barakallahu fikum, seorang mukmin dengan bertambahnya ilmu tentunya semestinya semakin bertambah keimanan dan ketakwaannya.
memperbaiki semuanya, dirinya, dan berusaha untuk memperbaiki orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Walhamdulillahi rabbil alamin.